eh, tanya kepada dokter. Wanita menopause yang mengalami hipertensi. Sebentar ya. Itu out of topic nih. Sebentar. TCM Tuena jadi nah, eh ini untuk Dokter Lili kayaknya. Apakah orang yang pernah terkena COVID pasti akan menderita gejala penyakit yang sekitar 200 itu katanya, Dokter Lili? Iya. Orang yang kena COVID, apakah dia berat atau dia ringan, dia akan berproses dan mencapai, dia akan bisa menimbulkan 200 gejala. Kata 200 gejala itu bukan saya yang menemukan. 200 gejala itu WHO yang mengatakan. 200 gejala itu adalah Senat Amerika yang mengatakan. 200 gejala itu juga diucapkan oleh workshop di European Parliament. Jadi saya bukan bagian dari 200 gejala, tetapi 200 gejala ini adalah sesuatu yang sangat besar dan nggak bisa begitu saja kita ini apa namanya bilang oh ini dari COVID, ini nggak dari COVID, nggak bisa seperti itu. Dia harus kita cari sebenarnya apa sih yang menimbulkan gejala tersebut, proses apa yang bisa menimbulkan gejala tersebut. Apakah itu proses neurohormonal, apa proses pembuluh darah, atau proses apa lain namanya, sehingga bisa menimbulkan gejala itu. Sehingga gejala bisa 200. Tapi belum tentu setiap orang punya gejala yang sama, gitu. Nah, ini satu hal yang kadang-kadang saya sering dengar. Enggak kok, saya cuma kena COVID 2 hari, kata gitu. Nah, kalau kena COVID 2 hari, apakah reaksi tubuh tidak bisa juga juga nggak juga ringan, belum tentu. Jadi reaksi tubuh juga bisa berat. Maka itu kalau saya melihat yang tadi saya kasih lihat foto-fotonya toraks foto itu ada yang ringan loh, bukan COVID berat. Ada yang berat. Yang berat itu jarang. Yang berat itu terjadi pada tahun 2020, 2021. Itu yang berat. Dan bisa terlihat ada fibrosis di mana-mana. Tetapi yang saya kasih lihat barusan itu banyak kan ringan. Biasanya terjadi eh, di 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 akhir-akhir proses COVID ini. Ya, oke. Ya, ini mungkin untuk sementara ada pertanyaan yang di luar topik pada hari ini. Saya tunda dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, baru kita bahas. Ini ada satu lagi. Mungkin nanti kita minta pendapat dari Dokter Lili dan Dokter Indra. Saya mulai dari Dokter Indra dulu, Dok. Ini sebenarnya pertanyaannya begini. Apa sih beda terapi kedokteran barat dengan kedokteran timur? Mana yang terbaik? Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang bukan praktisi atau menguasai satu cabang ilmu tertentu yang praktisi ingin ingin tahu perbedaan terapi kedokteran barat dan kedokteran timur katanya dan mana yang terbaik. Saya mulai dari Dokter Indra dulu, Dok. Silahkan. Ya, terima kasih. Kalau kedokteran barat itu biasanya dari penelitian. Kalau kedokteran timur kira-kira dari empirik, dari pengalaman ini banyak banyak bedanya tapi banyak persamaannya. Kalau kedokteran barat analitik. Kalau ada penyakit, misalnya penyakitnya penyebabnya apa dulu. Kalau kedokteran timur, nah itu kondisi badannya bagaimana sampai timbul penyakit. Banyak perbedaannya tapi juga banyak persamaannya. Intinya tapi kita menyembuhkan pasien, kira-kira begitu kan. Nah, kalau dari segi saya ini, kebetulan saya dokter, juga saya mempelajari makrobiotik. Makrobiotik itu satu cara pengobatan timur yang berdasarkan prinsip yin dan yang. Jadi penyakit timbul kalau yin yang dalam badan kita tidak seimbang, tidak balance. Jadi kalau dalam kedokteran timur yang saya pakai ini, yin yang tadi, kalau kita mau menyembuhkan penyakit, badannya yang dibetulin dulu. Dibetulin mulai dari pikiran, mulai dari pola hidup, pola makan, olahraga teratur, dan menghindarkan faktor negatif. Itu kalau ini. Kalau secara kedokteran barat, kalau saya nih,
Ada penyakit, kita cari diagnosenya apa dulu. Misalnya orang batuk darah, demam, dan lain-lain. Itu kalau secara kedokteran barat, TBC paru-paru atau radang paru-paru, kita obatin radangnya dulu. Jadi ya bukan radangnya dulu, semuanya juga. Tapi secara holistik, maka PIKTI ini, tujuan PIKTI ini adalah kita menggabungkan antara kedokteran barat dan timur. Nggak ada yang dibilang mana yang lebih bagus, mana lebih jelek. Kira semuanya bagus. Dan kalau bisa digabungkan, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Dokter Indra. Sekarang kita minta Dokter Lili memberikan pendapat, Dok. Gimana nih apa beda kedokteran Barat dan Timur Hmm. dari pengalaman Dokter Lili? Seperti Dokter Indra tadi katakan, saya tidak akan mengulangi, itu memang benar. Tapi sekarang ada satu kedokteran Barat dan kedokteran Timur. Itu dua kutub yang berbeda. Tapi kan kita juga bisa menjebatani kedua ilmu ini. Pada saat kita menjebatani kedua ilmu ini, berarti kedokteran timur yang empirik tadi dan kedokteran barat yang mempunyai penelitian tertentu itu harus bisa menjadi satu kesatuan. Karena bagi saya, kalau kita menggunakan ilmu kedokteran timur, seperti tadi pakai Tumai, Renmai, dan sebagainya, kalau saya tidak mempunyai bukti bahwa dia bisa merubah jaringan, pembuktian ini kan kedokteran barat, bukan kedokteran timur. Kedokteran barat, jadi yang kita gunakan apa? Kita pakai ultrasonografi. Yang kita gunakan apa? Kita menggunakan apa namanya tes-tes yang biasa digunakan oleh kedokteran barat. Nah, kedua kutub ini sebaiknya kan harus menjadi sesuatu yang terintegrasi. Jadi kalau bagi saya tidak ada sesuatu yang ini yang benar atau ini yang salah, tetapi bagaimana caranya kalau kita mau lebih maju untuk me- membuktikan pengalaman empirik ini dalam suatu pembuktian ilmiah. Apakah pembuktian ilmiah ini menjadi sesuatu yang tidak ilmiah, sesuatu yang aneh? Enggak, itu sesuatu yang sangat ilmiah yang bisa kita gunakan rame-rame untuk memperbaiki pasien. Jadi itu adalah apa namanya ilmu terintegrasi. Kita terintegrasi berarti jembatan, di mana kita tahu ini, kita tahu empirik, kita tahu penelitian, dua-duanya harus menjadi satu. Jadi nggak ada sih sebenarnya yang kita mau beda-bedain. Soalnya bagi saya kalau kita beda-bedain itu kita akan jauh dari ilmu ini. Coba ya kalau sebenarnya, oh saya nggak mau TCM karena itu bagian dari perdukunan. Misalnya, padahal apa yang saya temukan di dalam ilmu yang tadi saya sebutkan, itu saya baca di bukunya Stephen Birch yang tadi, bagaimana Stephen Birch mengupas masalah Neijing di 1111 Masehi itu menjadi satu apa namanya ilmu tertentu yang dikaitkan dengan anatomi, biologi, embriologi dan sebagainya. Betapa bagusnya kalau kita tidak menyampingkan Neijing, karena Neijing itu adalah kalau kita mau pakai akupunktur masa kita lupakan Neijing? Mana mungkin SI3 itu eh, 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 SI3 itu apa? Kan kita nggak tahu SI3 itu apa. Jadi dengan kita belajar traditional Chinese medicine, kan kita tahu SI3 itu apa. Tetapi kenapa SI3 itu menjadi satu titik yang harus kita buktikan bahwa dia bisa memperbaiki sistem saraf periferal atau sistem saraf sentral. Itu. Jadi pembuktian demi pembuktian adalah tugas setiap orang untuk menyatakan bahwa ilmu ini akan jauh lebih maju. Itu aja. Ya, Ya, terima kasih ya. Dokter Lili. Bakal ada lagi yang mau bertanya kepada Bapak Ibu teman-teman semua? Eh, Kayaknya pada mabok semuanya nih dokter. Materi hari ini cukup berat, tapi karena saya sempat belajar juga sama Dokter Lili, ya saya secara pribadi menarik sekali ya, karena saya pernah
menyaksikan langsung bagaimana Dokter Lily dengan integratif ilmunya itu memang membuktikan dengan USG itu ada pergerakan ya. Apa? Jadi secara bukti sih ada. Kelihatannya saya perlu mengundang Dokter Willy. Lebih baik bergabung aja dok, kita sharing. Eh, Dokter Willy itu ada di kolom chat, bertanya kepada Dokter Lily, apakah katanya Dokter Lily sudah membuat publikasi Nah, case report. ya, Kalau misalnya ada, beliau minta minta ya, apa ya jurnalnya. Kalau belum, boleh di-share nggak katanya kasusnya ke Dokter Willy. ya, Dokter Willy juga dokter yang menguasai TCM ya, jadi ini akan menjadi topik yang ya. menarik. Dokter Willy silakan dok, kalau mau join ke sini kita sharing. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, barangkali Nah, terima kasih Dr. Gunadi. ya Ya, silakan dok. intinya itu aja pertanyaan saya yang di chat ke Dr. Ratna, Dr. Lili. Kalau kasusnya tadi ya, kalau memang ada apa namanya laporan kasusnya, kalau udah dipublikasi, ya mohon bisa di-share. Jadi kami bisa bantu menyebarkan lagi gitu tuh, Ya. didiseminasi lagi. Atau mungkin kalau nanti ini eh, kami bisa coba juga kalau emang berkenan ya publikasi bersama dengan host author-nya Dr. Lili tentunya. Itu aja sih dok. Ya. Terima kasih. Terima kasih perhatiannya, Dok. Memang ini adalah kelemahan saya. Melakukan publikasi adalah kelemahan saya. Saya adalah seorang praktisi yang selalu mencari pembuktian-pembuktian, walaupun saya menyimpan semua pembuktian itu, menyimpan semua proses itu, tetapi untuk diinikan pada buku atau jurnal atau segala macam itu adalah satu kelemahan saya. Jadi memang ini saya dibutuh supporting system dalam membentuk hal-hal seperti ini. Jadi membuat tulisan-tulisan yang bagus. Saya akan bantu itu dalam beberapa hal dan saya mempunyai banyak bukti-bukti dan bukti-bukti itu eh, bisa bisa kita ini kan ya kita berikan. Tetapi yang nulis ini susah loh dok. Saya tuh bukan orang penulis dan saya eh, bukan orang yang seperti itu. Mungkin nanti kita bisa bicara soal si- eh, sistem supporting apa yang harus kita kembangkan untuk bisa menjadikan ilmu ini menjadi suatu tulisan. Gitu. Ya. Ya, terima Mungkin kasih Dokter Gunadi kali. Dr. Lili. Ya, ya, Ya intinya memang saling melengkapi dok. Kalau ya, dosen kan bukan praktisi gitu kan. ya, Kalau iya, mau benar. nulis kalau nggak ada kasusnya apa yang mau ditulis gitu. Iya, benar, Tapi benar. dosen buat menyusun citasinya, Ya. diskusinya kita bisa membantu. Nanti draftnya terakhir dibaca lagi oleh yang Oke, khusus gitu dok. ya, ya. Ya, kalau nanti berkenan saya Terima kasih dengan ininya. sama-sama. Ya, Memang mesti dok. bersinergi gitu dok. Ya, ya, Dosen nggak terima punya kasih. kasus, praktisi nggak punya waktu buat nulis. Ya, Ya terima saya, kasih dok. ya, Terima saya kasih. sorry ya. Ya, Terima kasih dokter. Eh, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kelihatannya pusing ya. Ya, jadi barangkali ada di sini yang hadir di Zoom ataupun yang di live YouTube, baik praktisi maupun awam. Apa ada yang pernah jadi macam merasakan fenomena yang tadi disampaikan oleh Dokter Indra dan Dokter Lili. Sesudah COVID kok kayaknya badan tuh nggak bisa fit seperti sebelumnya. Mungkin nanti dari dua narasumber ini bisa memberikan sedikit pengalamannya. Kalau ada boleh raise hand ya, nggak usah chat biar cepet. Apakah ada? Tapi Dokter Indra setuju nggak dok sambil kita nunggu ada yang chat bahwa fenomena post-COVID ini memang jadi suatu problem nih sekarang. Ya, setuju. Setuju ya dok? Tapi banyak cara untuk mengatasi problem ini sebetulnya. Nah, tapi nanti dulu. Nggak apa-apa Pak, dok, sekarang aja kasih sekarang aja bocoran. dok. Ah, saya cerita pengalaman saya kalau gitu ya. Pada waktu COVID tahun 2000, saya itu bukan membesarkan diri sendiri, tapi saya itu ah,
termasuk dokter yang viral pada waktu COVID karena saya ngobatin pasien COVID sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam. Jadi mungkin kalau waktu itu tahun 2021 dan saya memeriksa setiap pasien saya periksa. Saya nggak pakai baju pelindung kecuali masker yang diwajibkan. Kalau saya nggak pakai masker ditangkap polisi. Jadi saya pakai masker tapi saya masih semua pasien itu saya periksa. Dan waktu itu ya yang meninggal di tempat praktek saya sudah banyak, ada yang di mobil dan lain-lain. Tapi kebetulan kalau yang berobat dari awal jarang yang meninggal. Cara pengobatan dari yang saya ini itu adalah holistic approach, jadi integratif. Jadi biasanya satu hal yang jarang diteliti dokter sekarang itu puasa. Justru dipuasain. Ini mungkin dokter ini suatu yang ini baru ya. Dengan kita puasa, ini kalau mau penelitian lebih lanjut itu dari ada dokter yang namanya Yoshinori Osumi. Yoshinori Osumi itu pada tahun 2016 dia dapat hadiah Nobel. Dapat hadiah Nobel karena penelitiannya mengenai fasting, puasa. Dia bilang kalau orang puasa lebih dari 2 hari nggak makan, tapi minum ya dalam kalau lebih dari 2 hari nggak minum, kalori kita sudah nggak makan. Maksud saya kalau nggak makan 2 hari itu kelaparan, tapi minum ya supaya tidak dehidrasi. Nah itu terjadi proses yang namanya autofagi. Autofagi itu jadi badan kita dimakan sendiri. Apa yang dimakan? Yang dimakan adalah sel yang tidak berguna. Dalam hal ini lemak, sel lemak. Kemudian sel-sel yang patologis, sel yang tidak normal, sel tumor, itu semua yang dimakan dulu, namanya autofagi. Satu hal yang penting, dia bilang, dalam proses pembakaran lemak, terbentuk keton bodies. Keton bodies. Tapi keton bodies di sini bukan yang seperti pada asidosis, pada diabetes. Keton bodies di sini ini mengandung beta butyric hydroxy acid. Itu merangsang imun sistem. Dan seperti kita tahu, COVID itu kan virus, nggak ada obat yang manjur. Nah, dalam proses fasting ini, puasa ini, beta butyric hydroxy acid itu membantu melawan virusnya. Nah, inilah saya bilang puasa penting. Kemudian makanannya. Kalau kita lihat pada waktu zaman COVID itu banyak tenaga medis, dokter, perawat yang kerja di rumah sakit, di ICU, mereka sudah pakai baju pelindung. Makannya gizinya kasih gizi yang sangat lebih dari cukup. Dengan pendapat dengan gizi tinggi bisa melawan penyakit. Ini bertentangan banget nih seperti yang seperti Yoshinori Osumi. Justru kalau makanan-makanan bergizi tinggi, kita makan daging, telur, susu, banyak. Itu makanan yang, ya kebetulan bidang saya makrobiotik. Itu yang kita bilang acid forming food. Jadi makanan yang membuat darah kita asam. Karena itu kalau pada pasien COVID saya nggak boleh makan daging. Daging itu kan protein tinggi. Protein tinggi di dalam badan kita dirubah jadi asam amino. Malah kalau daging itu ya susah dicernanya juga. Telur sama, ayam, susu sama, protein tinggi di dalam badan kita diubah jadi asam, acid forming food kita bilang. Demikian juga makanan seperti gula, tepung terigu, roti-roti bangsa noodle, bakmi itu juga karbohidrat simpel gitu di dalam badan kita berubah jadi acid. Nah, acid ini memperberat infeksinya, apalagi dalam virus nggak ada antibiotik. Pada waktu itu, pasien-pasien COVID saya biasanya kasih setengah puasa. Jadi banyak minum dan banyak makan sayur, karena sayur itu sifatnya alkalizing, membuat badan kita basah. Dengan badan kita basah, virusnya tidak gampang berkembang.
Nah, ini salah satu cara. Maka di dalam integratif medicine itu tiap kasus, tiap individu kita harus cari metode pengobatan yang sesuai yang apa kira-kira gitu. Dan memang PIKTI kita kan memang kita tujuannya adalah integratif medicine, holistic medicine. Digabungkan dengan dokter Lili, dengan akupunktur, mungkin saya dengan pengaturan makan, dan juga spiritual. Spiritual juga sangat penting karena badan kita jasmani dan rohani itu harus balance. Kalau fisiknya jelek, biasanya jiwanya juga terganggu. Tapi kalau jiwanya terganggu, fisiknya juga terganggu. Dan di antara dua ini, mungkin yang lebih penting spiritual body-nya. Ya, ini banyak hal yang kita bicarakan lain kali. Ya. Ya, terima kasih dokter. Ini kelihatannya nggak ada yang bertanya. Mungkin saya berikan kesempatan apa sesi terakhir untuk dokter Lili, dok. Ada pesan terakhir, take home message. Kalau apa yang perlu kami kerjakan nih untuk para praktisi, baik juga untuk para awam. Barangkali ada pesan-pesan terakhir, dok, sebelum kita tutup. Oke. Tadi pesan-pesan terakhir saya juga nggak tahu bagaimana mesti mengangkat. Sekarang gini, bahwa kita ini adalah satu apa namanya jaringan tubuh yang sangat kompleks, yang pada saat dari satu organ ke organ lain, satu jaringan ke jaringan lain itu sangat berkaitan. Kenapa tadi saya menekankan masalah embriologi? Karena ada berbagai macam jaringan tubuh yang bukan hanya ada di organ tetapi juga ada di luar. Jadi banyak sekali orang yang sekarang kejadian dengan COVID lalu punya masalah semuanya dengan sakit di sendi. Sakit sendi ini yang paling banyak sekarang ini. Maka itu di tahun 1970-an sekian, itu juga ada banyak literatur tentang interstitial lung disease dan arthritis. Dan dinyatakan bahwa proses ini adalah progresif, walaupun lamban. Oleh karena itu adalah tugas kita bagaimana mengkat proses tersebut. Jangan sampai menimbulkan satu masalah yang lebih fatal. Dan bagi saya bahwa kita ini semuanya kan saking adanya kaitan antara satu organ dengan organ lain, satu jaringan dengan jaringan lain, dan merupakan satu sistem. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kalau bisa kita melihatnya lebih holistik, lebih melihat sesuatu yang saling mempunyai bukan hanya relasi, tetapi mempengaruhi. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa kalau kita bicara tadi 200 gejala atau apapun namanya, itu kita akan bisa memilah-milah eh, gejala yang akan muncul di kemudian hari setelah pasca COVID ini. Tadi dokter Indra sudah bicara soal diet, soal problem spiritual. Itu spiritual tuh penting banget loh. Kenapa bagi saya bilang penting? Tadi kalau Anda memperhatikan gambar saya yang ada Wuji, ada Taiji. Wuji itu adalah bagian dari eh, apa namanya karakter manusia yang kita dapatkan dari Yang Maha Kuasa. Dan karakter ini adalah Wuji. Wuji ini yang menentukan apa namanya inti sel kita. Bila mana Wuji dengan karakter kita terhadap spirit kita yang terganggu oleh atau dia virus atau patogen luar dan patogen dalam, dia akan mengganggu semua tatanan organ kita dan sistem di dalam tubuh kita. Jadi kita penting banget seperti itu. Dan apalagi sekarang kita selalu berbicara soal eh, apa ya, soal anak-anak yang mesti sehat makanannya dan sebagainya. Tapi kita juga harus tahu bahwa yang juga harus sehat adalah ibunya. Karena bagaimana seorang anak itu terbentuk kalau tidak ada proses yang tadi terjadi, yaitu proses Wuji, proses Taiji, proses
proses gastrulasi dan bla 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 itu adalah satu proses yang harus kita perhatikan, yang sangat rentan terhadap serangan patogen luar dan akan berpengaruh terhadap jalannya kehidupan kita dan proses kehidupan kita. Itu penting banget gitu loh. Oke, itu aja sih saya bilang bagaimana kita melihat sesuatu lebih holistik ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Ya. Dokter Lili dan Dokter Indra. Mungkin kita sampai di ujung acara, sebetulnya banyak yang ingin didiskusikan, cuma apa waktu kita sudah terbatas dengan waktu, tapi ini ada beberapa orang yang menyampaikan apresiasi terhadap narasumber, katanya materinya hari ini luar biasa. Terima kasih kepada Pikti. Ada yang apa terharu juga di masa COVID bisa bertahan, walaupun ada juga mungkin orang-orang keluarga kenalan kita yang meninggal. Ya, betul sih. Di satu titik saya merasa bahwa eh, kita adalah generasi yang beruntung bisa mengalami langsung pandemi ya. Jadi di titik ini kalau kita lihat ke masa ke belakang itu sesuatu hal yang mungkin tidak akan terjadi di 100 tahun ke depan mungkin gitu ya kalau kita lihat sejarahnya pandemi. Tapi tugas kami tentunya semua yang sebagai praktisi ataupun sebagai orang awam untuk sama-sama menjaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungan ya tetap harus dikerjakan. Dan Pikti pun mengambil peran yang menurut saya cukup cukup luar biasa ya. Ini seri ke-217 mengilhami, menginspirasi dengan memanggil narasumber untuk berbicara secara integratif baik dari sisi kedokteran barat maupun dari sisi keilmuan yang lain seperti tradisional Chinese medicine salah satunya ya. Jadi dengan ini saya Gunadi Widarsa yang memoderatori acara pada hari ini menyudahi acara ini. Terima kasih kepada Dokter Lili dan Dokter Indra. Jangan kapok ya dok, nanti diundang lagi. Eh, saya akan panggilkan kembali Dokter Willy untuk menutup acara ini. Sore Dokter Willy Ya, terima dipanggil kasih lagi. Dr. Gunardi. Ya, Ya, saya atas nama PKT juga sekali lagi memberi apresiasi ya. Terima kasih sekali pada kedua narasumber ya, Dr. Indra Sugiarto ya, senior senior kita ya, dan pesawat pendiri PKT dan juga Dr. Lili. Nah, ini sertifikat pertama pada Dr. Indra Sugiarto mohon diterima dengan baik dok. Di Kasih. gelarnya kurang lengkap nih tulisnya mungkin ada SP ya, SPPD-nya belum tertulis. Mohon diterima dengan baik. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Willy. Kemudian sertifikat terima kasih kedua pada Dr. Ratna, Dr. Lili. Bulan, mohon, ya, Dr. Ratna Aprilia Suyatmojo, mohon diterima dengan baik, dok. Terima kasih, Terima Dok. kasih atas Ya, dirinya. ya. Kemudian kepada moderator kita juga ya, Dr. Gunardi. ya, Nah, terima kasih terima banyak. kasih Dr. Gunardi telah berulang kali membantu Pikti sebagai moderator. Luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Ya, waktu saya kembalikan ke Dr. Gunardi selanjutnya. Terima kasih. Saya izin. Nah, jadi seperti biasa, Bapak Ibu semua, kita akan bertemu lagi di minggu depan, tanggal 1 Desember, jam yang sama ya, jam 14.30 WIB, dengan topik Integrative Care for Women Sexual Disorders. Ya, oh ini materi yang seru ya. Openingnya oleh Dr. Edi Iskandar MSc, speaker pertama adalah Dr. Hajah Yesi Rahmawati SPOG, ya. Lalu keduanya Dr. Joni Felix Gosyanto dengan moderator Pak Rudi Suryana. Ditutup oleh Pak Didik Waluyo. Pastikan teman-teman mencatat acara ini di jadwal teman-teman semua. Ini topik yang amat sangat menarik ya. Seru dan saru ya. Jangan jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi.